mereka dibiarkan atau ditinggalkan di jalan-jalan sampai tubuh mereka membusuk. La 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 la. Tusi. Halo, welcome back to my channel with me Tusi. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kan kita udah masuk ke masa new normal. Jadi untuk kalian semua yang sudah mulai bepergian ke mall, ke kantor, atau bertemu dengan teman-teman, kalian semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke? Nah, aku mau sedikit cerita dan sedikit share ke kalian kalau tadi pagi itu aku ikut rapid test. Jadi tadi pagi aku ikut rapid test dan sedikit ada info dari perawatnya kalau rapid test ini semacam tes untuk antibodi yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalkan tes ini hasilnya reaktif terhadap virus, barulah kita menjalankan tes swab. Itu adalah tes yang bisa memutuskan apakah kalian positif virus COVID-19 atau enggak. Nah, alhamdulillahnya hasil tes rapid test aku ini non reaktif atau garis darahnya itu ada di kontrol. Jadi kayak gini. Ini adalah hasil dari rapid test aku. Jadi kalau misalkan aku ini ada di C ini tandanya itu adalah kontrol. Kalau misalkan kalian ini reaktif terhadap virus apapun, maka hasil dari tesnya itu ada dua garis, ada di C dan di T gitu. Jadi tadi diambil darah sedikit, terus darahnya ditaruh di sini, terus kelihatan deh nanti darahnya kayak naik gitu di sini kayak naik. Apakah berhenti di T atau sampai ke C? Nah, kalau misalkan berhenti di T berarti kamu ada virus. Kalau C berarti kamu in control, atau tidak ada. Alhamdulillah. Karena kan ngeri ya. Jadi tadi waktu aku lagi tes itu deg-degan karena kayak hasilnya tuh pelan-pelan darahnya tuh naik. Dari pertama tuh T dulu baru C. Jadi yang dilewatin itu reaktif dulu baru in control. Alhamdulillah. Karena kan kalau misalkan reaktif, kita diharuskan untuk swab test yang hasilnya itu baru diketahui kalau misalkan kalian itu positif COVID-19 atau enggak. Kan kalau misalkan positif, ngeri. Harus karantina, harus diisolasi sendiri. Nah anyway, ngomong-ngomong soal karantina atau isolasi, di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi tentang karantina. Dan karena aku hari ini sendiri, nggak bersama dengan partner Jayus aku, berarti udah ketahuan kalau aku hari ini akan ngomongin sesuatu yang serius. Jadi apakah sesuatu yang serius itu? Di Two Set of Five kali ini, aku akan membahas tentang 5 pulau mengerikan tempat isolasi penyakit mematikan. Nomor 5 ada Pulau Kamau Taurua. Pulau ini berada di Selandia Baru, yang merupakan pulau terbesar di Otago Harbor, dekat dengan kota Dunedin, Selandia Baru. Nah, pada tahun 1863, ketika kapal-kapal tiba di pelabuhan Otago, banyak orang yang datang dengan membawa penyakit menular. Penyakit yang dibawa adalah penyakit cacar. Jadi, pada saat itu penyakit cacar merupakan penyakit menular yang sangat mematikan. Dan akhirnya, para penumpang kapal yang tiba di pelabuhan Otago ini dikirim untuk menunggu masa karantina selama 1 minggu hingga 2 minggu di stasiun karantina, yaitu di Pulau Kamau Taurua. Dan sejak saat itu 41 kapal yang berisi orang sakit dipaksa untuk berlabuh di pulau tersebut. Penumpang yang sakit dirawat di rumah sakit yang ada di Pulau Kamau Taurua. Ada sekitar 9.000 pasien yang mengidap penyakit cacar dan dikarantina di pulau tersebut, dan korban meninggal sebanyak 70 orang yang juga dimakamkan di pulau tersebut. Meski pulau ini sempat ditutup pada tahun 1924, pulau ini kembali dijadikan untuk tempat karantina bagi tentara yang kembali pulang ke Selandia Baru dan membawa penyakit menular lainnya dari luar negeri. Nah, sampai dengan saat ini, di pulau ini hanya tinggal satu bangunan asli yang masih berdiri tegak, dan bangunan tersebut dilindungi oleh otoritas Selandia Baru. Oke, itulah tadi informasi pulau nomor 5. Sekarang kita beranjak ke pulau nomor 4. Number 4. Di nomor 4 ada Pulau Sorok atau Sorokdo yang ada di Korea. Pada tahun 1916, pada saat masa pendudukan Jepang di Korea, pulau ini dikuasai oleh Jepang dan dijadikan sebagai penampungan koloni mereka yang mengidap penyakit kusta atau lepra. Karena penyakit ini sangat menular, pada saat itu penderita penyakit kusta ini dikarantina dari masyarakat.
Penjajah Jepang memberitahukan bahwa penyakit ini berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat disembuhkan, yang which is itu tidak benar. Selama kependudukan Jepang dan selama Jepang menguasai Pulau Sorokdo ini, para penjajah Jepang memperlakukan penderita kusta ini seperti kelinci percobaan manusia. Seperti mereka disteril agar tidak beranak pinak, lalu melakukan operasi yang tidak diperlukan, sampai bereksperimen pada mayat-mayat yang menderita kusta. Selain itu semua, para penderita penyakit ini dipaksa untuk bekerja di luar kehendak mereka dan diancam dengan kekerasan. Nah, ketika Jepang meninggalkan pulau ini pada tahun 1945, Korea akhirnya mengambil alih pulau tersebut dan akhirnya menghentikan kebrutalan yang terjadi pada manusia. Namun, kondisi ini tidak memberikan dampak yang terlalu baik pada pasien-pasien yang terjangkit penyakit kusta. Tapi paling tidak setelah pulau ini diambil alih oleh Korea, tidak ada lagi yang namanya sterilisasi manusia. Lalu pria dan wanita diizinkan untuk menikah. Tapi walaupun sudah diambil alih oleh Korea, pulau ini masih terisolasi dan Korea tetap memberlakukan karantina sampai dengan tahun 1968 dan terus memindahkan orang-orang yang terjangkit penyakit kusta atau lepra ini sampai dengan tahun 1991. Nah, akhirnya pada tahun 2009 dibangunlah sebuah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Sorok dengan daratan Korea Selatan agar hal ini memberikan pandangan kepada rakyat Korea Selatan dengan tujuan untuk mengakhiri isolasi yang ada di Pulau Sorok atau Sorokdo. Namun usaha itu sayangnya tidak berhasil karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap para penderita kusta di Pulau Sorokdo dan para penduduk Pulau Sorokdo juga memutuskan untuk tetap berada di pulau tersebut. Jadi akhirnya banyak generasi kusta yang sebelumnya dikarantina dan pada akhirnya banyak generasi penderita kusta yang sebelumnya dikarantina memilih untuk tetap terisolasi daripada menyeberangi jembatan tersebut. Itulah tadi informasi dari pulau nomor 4. Sekarang kita beranjak ke pulau nomor 3. Number 3. Di nomor 3 ada Pulau Partridge yang berada di Kanada. Pada awal abad ke-19, banyak kapal yang mulai mengangkut manusia dikarenakan Perang Napoleon yang merajalela di semua negara di Eropa. Para imigran yang melarikan diri dari perang tersebut akhirnya sampai di Pulau Partridge di Kanada, yang pada tahun 1816 berfungsi sebagai tempat imigran baru dari Eropa. Akibat adanya kelaparan yang merajalela di seluruh Eropa, akhirnya penduduk Eropa berbondong-bondong melintasi Samudra Atlantik untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1816, otoritas Kanada mengubah Pulau Partridge menjadi tempat karantina dari orang-orang yang datang dengan kapal karena sebagian orang-orang dari mereka mengalami kelaparan. Nah, populasi imigran terbesar ini datang dari Irlandia. Hal tersebut terjadi karena adanya kelaparan pada tahun 1840 yang diakibatkan oleh meningginya harga kentang di Irlandia. Dan kelaparan ini menyebabkan jutaan orang mati dan akhirnya beremigrasi ke wilayah Amerika Utara. Penumpang dari kapal-kapal emigrasi ini dipenuhi oleh orang-orang kelaparan yang akhirnya mereka ini mengalami penyakit tifus. Jadi dari 10 penumpang yang ada di kapal, 3 orang dari mereka meninggal karena penyakit tifus ini. Dan begitu sampai di Kanada, 15.000 pengungsi dari Irlandia diisolasi di Pulau Partridge. Dan diperkirakan sebanyak 1.196 orang meninggal di pulau tersebut dan di kota terdekat Saint John selama epidemi tifus pada tahun 1847. Lalu pada tahun 1854, gelombang wabah kedua tiba di pulau ini melalui kapal-kapal yang datang dari Jerman. Dan penyakit yang dibawa oleh penumpang kapal tersebut adalah kolera. Wabah kolera di pulau ini merebak selama 2 bulan
dan menewaskan sekitar 1.500 orang. Nah, untuk memperingati orang-orang yang hidup dan mati di Pulau Partridge ini, dibangunlah sebuah salib Celtic setinggi 40 kaki oleh George MacArthur pada tahun 1927. Dan sampai dengan saat ini, pulau ini menjadi pulau terlarang untuk dimasuki, walaupun pernah ada museum yang beroperasi dari tahun 1982 sampai dengan 1995. Ya, itulah tadi informasi tentang pulau di nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pulau nomor 2. Number 2. Dari Kanada kita akan pergi ke Italia. Di nomor 2 ada pulau Lazzarato Vecchio. Lazzarato Vecchio adalah pulau yang terletak di Laguna Venezia, Italia Utara, dan terletak dekat dengan Lido Venezia. Nah, saat wabah Black Death merebak pertama kali di pelabuhan Mediterania Italia pada tahun 1347, otoritas Venezia mengisolasi kapal-kapal yang datang ke Italia selama 40 hari. Nah, inilah asal muasal kata karantina yang dalam bahasa Italianya adalah 40 giorni atau 40 hari. Lalu pada tahun 1403 dibangunlah rumah sakit karantina pertama di pulau ini. Nah, luas dari Pulau Lazaretto ini adalah 2,5 hektar. Dan dengan luas yang cuma segitu, pulau ini dijadikan tempat karantina bagi kapal-kapal yang datang ke Italia. Jadi kebayang banyaknya penumpang kapal yang datang ke Italia lalu disuruh untuk karantina atau isolasi di pulau ini, gimana nggak penyakit itu cepat menular. Dan pulau ini dijadikan sebagai pulau karantina sampai dengan tahun 1630. Di daerah ini, penggalian arkeologis mengungkapkan keberadaan kuburan massal yang berisi ribuan kerangka manusia. Dan diperkirakan kerangka ini berasal dari epidemi wabah pada abad 16 sampai dengan abad 18. Dan diperkirakan masih ada ribuan kerangka manusia yang ada di Pulau Lazaretto akibat pandemi yang terjadi di pulau ini. Ya, itulah tadi informasi tentang pulau nomor 2. Sekarang kita akan masuk ke pulau nomor 1. Number 1. Nah, untuk pulau ini aku baca sendiri aja udah merinding duluan, takut duluan karena emang ceritanya tuh ngeri. Di nomor 1 ada Pulau Poveglia. Pulau Poveglia ini juga berada di Italia. Nah, saat-saat yang paling gelap terjadi di Poveglia ini adalah saat wabah pes menyerang pada tahun 1700. Saat adanya wabah tersebut, pulau ini menjadi pemakaman terbuka atau open air cemetery. Tempat di mana orang-orang dikarantina, bahkan mereka yang memiliki tanda-tanda penyakit pes walaupun gejalanya hanya sedikit, langsung dikirim ke Pulau Poveglia ini. Dan saat para pasien bergejala ini meninggal, mereka dibiarkan atau ditinggalkan di jalan-jalan sampai tubuh mereka membusuk. Baru kemudian tubuh mereka dibakar dan abunya dituang ke kuburan massal. Sebanyak 160.000 orang meninggal dalam penderitaan akibat wabah pes di Pulau Poveglia. Bahkan saat ini lapisan tulang mudah sekali ditemukan di permukaan tanah yang tanah tersebut terdiri dari 60% abu manusia. Menurut rekonstruksi sejarah pada periode tersebut, pulau ini juga menjadi tempat eksekusi para penjahat yang biasanya dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Lalu pada tahun 1922, bangunan-bangunan tersebut direkonstruksi untuk menjadi tempat bagi para lansia. Meskipun jika dilihat furnitur dan barang-barang yang ditinggalkan dari bangunan tersebut menggambarkan asilum atau rumah sakit jiwa. Dan pada saat itu, dari saat seseorang didiagnosis dengan penyakit mental, mereka langsung dibawa ke Pulau Poveglia ini dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk direhabilitasi atau ditebus oleh keluarga-keluarga mereka. Karena tujuan dari pulau ini adalah untuk mengisolasi mereka dan juga menjauhkan mereka dari masyarakat.
Jadi pada masa itu, kalau misalkan ada seseorang yang memiliki cara pikir atau perilaku yang berbeda dari masyarakat yang lain, maka orang itu dianggap memiliki gangguan mental. Nah, jadi pasien-pasien yang katanya memiliki penyakit gangguan mental ini saat diisolasi dan dipindahkan ke Pulau Poveglia, setiap malam mereka tidak bisa tidur karena mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang kemungkinan bayangan tersebut adalah hantu dari korban pandemi. Dan tentu saja, para dokter nggak percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan mental tersebut. Iyalah dokter nggak percaya, orang kata dokter mereka ini mempunyai gangguan mental. Nah, udah nggak dipercaya, pasien ini juga menjadi sasaran penyiksaan. Bahkan mereka disiksa sampai mati oleh dokter-dokter tersebut. Karena pada waktu itu, para dokter percaya bahwa praktik kejam adalah cara yang bagus untuk mengobati dan menyembuhkan orang dengan penyakit mental. Kejam. Dan karena kejadian ini, banyak cerita yang mengatakan bahwa para dokter ini akhirnya dibayang-bayangi oleh pasien mereka yang udah meninggal, sampai membuat dokter-dokter ini gila. Ada yang loncat dari clock tower, bahkan ada yang loncat dari tebing laut. Tapi ada juga cerita yang bilang bahwa para dokter ini tercekik oleh kabut hitam di malam hari. Tapi tetap aja kabut hitam ini adalah kabut misterius. Nah, sampai dengan saat ini tidak ada yang boleh menginjakan kaki di Pulau Poveglia kecuali ada izin resmi yang dikeluarkan oleh kota Venesia, dan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Namun ada juga para wisatawan yang menggunakan perahu pribadi atau taksi air untuk melihat pulau tersebut, tapi mereka tetap nggak boleh menginjakan kaki di Pulau Poveglia. Oke, itulah tadi informasi mengenai 5 pulau mengerikan tempat isolasi penyakit mematikan yang ada di dunia. Nah, kalau kalian punya ide tentang top 5 apa yang kira-kira bisa aku bawain, atau kalian mau kasih kritik dan saran, boleh banget untuk komen di video ini. Segitu dulu video kali ini. Don't forget to give your thumbs up and subscribe my channel. Thank you for watching. See you guys on the next video and bye-bye.